Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda edisi Senin 17 Maret 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Personel Satreskrim Polres Labuhan Batu Selatan Polda Sumatera Utara bekerja sama dengan Polsek Kota Pinang berhasil meringkus pelaku pencurian sepeda motor di salah satu toko yang berada di Jalinsum Bukit. Polres Gresik Polda Jatim sukses mengamankan pertandingan perempat final leg kedua AFC Challenge Cup antara Madura United melawan Tainan City atau Taipei di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik pada Kamis 13 Maret 2025. Personel Polsek Ciputat Timur Polres Tangerang Selatan memberikan bantuan kepada seorang ibu dan anak yang kebingungan di terminal bus di Ciputat, Tangerang Selatan. Personel Polsek Ciputat Timur Polres Tangerang Selatan memberikan bantuan kepada seorang ibu dan anak yang kebingungan di terminal bus di Ciputat, Tangerang Selatan. Sang ibu berniat untuk kembali ke kampung halamannya di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Anggota unit Lantas Polsek Ciputat Timur, Ibda Dedi Wijaya, personel Panit Lantas Polsek Ciputat Timur dan Brigpol Yuda Adi Prastio menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat dengan memberikan bantuan kepada seorang ibu dan anak yang kebingungan di terminal bus Rosalia Indah Ciputat, Tangerang Selatan. Saat sedang berpatroli di terminal bus Rosalia Indah Ciputat, kedua anggota Lantas Polsek Ciputat Timur bertemu dengan seorang ibu bernama Siti dan anaknya Nizam yang tampak menangis. Setelah menanyakan keadaan, diketahui bahwa Ibu Siti hendak pulang ke Ungaran, namun kehabisan tiket untuk hari itu dan hanya mendapatkan tiket untuk keberangkatan esok siang. Selain itu, ibu tersebut juga sedang mengalami kesulitan dalam menenangkan anaknya. Karena tidak memiliki tempat tinggal sementara, Ibu Siti berencana untuk menginap di rumah temannya di Pamulang, Ciputat. Melihat kebingungan yang dialami, Ibda Dedi Wijaya dan Brigpol Yuda Adi Prastio berinisiatif untuk membantu dengan mengantarkan ibu dan anak tersebut ke tempat tujuan. Di tengah perjalanan, anggota Lantas mengajak sang ibu dan anak berbuka puasa dan juga mengunjungi minimarket untuk membelikan snack sebagai bekal perjalanan pulang keesokan harinya. Setelah memastikan Ibu Siti dan anaknya sampai dengan selamat di rumah temannya di Pamulang, mereka memastikan bahwa tempat tersebut cukup nyaman untuk beristirahat hingga keberangkatan keesokan harinya. Terima kasih banyak Pak, saya sudah diantar sampai sini. Barakallahu fikum. Siap Bu, sama-sama. Pak Dedi, Pak siapa satunya? Yuda Bu. Pak Yuda nggih. Di Pamulang 2. Nggih, anak saya udah tak ceritain Imam anak saya di sana tapi nggak usah diantar sana. Anak saya. Nggih. Siap Bu. Jadi aku bilang antar sini aja gitu dekat. Tindakan kepedulian ini menunjukkan komitmen anggota kepolisian dalam membantu masyarakat, tidak hanya dalam bidang keamanan, tetapi juga dalam memberikan bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan. Dari Humas Polres Tangerang Selatan, Polda Banten melaporkan untuk Polri TV. Untuk mengetahui bagaimana personel Polsek Ciputat Timur, Polres Tangerang Selatan memberikan bantuan kepada seorang ibu dan anak yang sempat menangis dan kebingungan di terminal bis di Ciputat, Tangerang Selatan. Saat ini kita telah terhubung dengan personel Panit Lantas Polsek Ciputat Timur, Ibda Dedi Wijaya. Selamat sore Pak Dedi. Selamat sore Bu. Baik Pak,
Bagaimana awal mula Anda menolong seorang ibu dan anak yang sempat menangis dan kebingungan di terminal bis di Ciputat, Tangerang Selatan, Pak? Oh, baik, bisa saya ceritakan. Pada saat itu kami dari unit Lantas Polsek Ciputat Timur, saya selaku Panit Lantas bersama anggota diperintahkan oleh Kapolsek untuk melakukan patroli ke pool bis yang akan mudik, yang akan untuk tempat-tempat mudik, kantong-kantong mudik, untuk memberikan himbauan Kamtibmas kepada masyarakat yang akan melaksanakan mudik. Dan dilanjutkan untuk menghimbau kepada para pengemudi untuk berhati-hati di jalan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Di salah satu pool Rosalia Indah di Ciputat, kami bertemu dengan Ibu Siti dan adik Nizam yang saat itu sedang duduk dan adiknya sedang menangis. Setelah itu saya tanyakan kepada beliau kenapa menangis. Ternyata sedang sakit. Setelah saya tanya kembali, beliau mau kemana? Bilangnya mau mudik tetapi tidak mendapatkan tiket begitu. Baik, kemudian Pak, untuk tujuan dari sang ibu dan juga anak tersebut ini rencananya akan mudik kemana, Pak? Beliau rencana pulang ke Ungaran. Waktu itu kehabisan tiket dan mendapatkan tiketnya untuk besok jam 10 paginya. Kemudian Pak, ibu tersebut meminta tolong Anda untuk diantar ke rumah temannya karena tidak mungkin menginap di area terminal. Mungkin dapat dijelaskan Pak seperti apa? Jadi saat itu beliau sebenarnya tidak minta tolong ya. Kami inisiatif untuk menawarkan kepada beliau untuk mau menginap di mana sambil menunggu untuk kepulangan besok. Waktu itu kami tawarkan untuk menginap di penginapan yang terdekat. Nanti untuk biaya kami akan biayai semuanya. Tapi beliaunya kurang berkenan. Beliau minta diantarkan ke rumah temannya yang di Pamulang. Oke, baik. Kemudian Pak, di perjalanan juga kan dari tayangan menyaksikan bahwa Anda juga mengajak sang ibu dan juga anak berbuka puasa bersama karena sudah masuk azan maghrib. Betul ya Pak ya? Ya betul. Waktu itu memang perjalanan sedang macet dari arah Ciputat menuju ke Pamulang. Dan kebetulan kami jalan dari Ciputat itu jam 5:30. Dan di perjalanan kami tanya ke ibu, ternyata sedang berpuasa. Kami kebetulan juga sedang berpuasa. Karena sudah waktu tiba berbuka, jadi kami semuanya mengajak beliau untuk berbuka puasa dahulu, seperti itu. Baik, dari tayangan juga disaksikan bahwa Anda juga mengajak mereka untuk mampir ke minimarket terdekat untuk membeli snack dan juga perbekalan di perjalanan untuk esok hari. Seperti apa Pak ceritanya Pak? Jadi waktu itu memang setelah kita berbuka puasa, saya melihat adik Nizam itu seperti anak saya sendiri. Mungkin adiknya besok mau pulang dan membutuhkan untuk snack di jalan. Jadi kami inisiatif untuk mengajaknya ke minimarket untuk memilih snack yang akan menjadi bekal besok untuk perjalanan pulang beliau. Baik Pak, kemudian Pak setelah sampai ke tempat tujuan yang diminta oleh Ibu, tentunya sang ibu itu kan sempat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Polisi yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Seperti apa Pak? Boleh diceritakan Pak? Ya waktu itu memang setelah sampai di rumah, kami memastikan bahwa di rumah tersebut ada penghuninya, karena waktu itu beliau tidak mau menghubungi temannya yang ada di rumah tersebut. Jadi kita sampai ke rumahnya, kita memastikan bahwa di situ memang sudah ada temannya dan dipastikan aman. Selanjutnya beliau mengucapkan terima kasih kepada kami dari unit Lantas Polsek Ciputat Timur. Seperti itu. Baik, terakhir Pak, pesan kepada masyarakat khususnya bagi para pemudik agar selamat dan juga lancar dalam perjalanan. Silahkan Pak. Baik, kami kepada masyarakat Polri TV, kami menghimbau kepada masyarakat yang akan melaksanakan mudik untuk selalu waspada terhadap saat perjalanan. Dan jangan lupa berdoa saat perjalanan dan memastikan rumah yang ditinggalkan diputuskan arus listriknya, regulator gas untuk dicabut, dan selalu waspada dan hati-hati di jalan. Baik, terima kasih Ibda Dedi Wijaya, Panit Lantas Polsek Ciputat Timur atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas dan salam presisi. Selamat presisi. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Polres Gresik Polda Jatim sukses mengamankan pertandingan perempat final leg kedua AFC Challenge Cup antara Madura United melawan Tainan City dari Taipei di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik pada Kamis 13 Maret 2025.
Beginilah teriakan para supporter menggema di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik saat Polres Gresik sukses mengamankan perempat final leg kedua AFC Challenge Cup antara Madura United melawan Tainan City Taipei. Supporter Madura United mengucapkan terima kasih dari tribun utama saat Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu datang menyapa. Tidak hanya sukses dalam segi pengamanan, tetapi dalam penyelenggaraan pertandingan, klub Madura United berhasil menang dengan skor telak 3 gol tanpa balas Tainan City Taipei. Kemenangan di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik mengantarkan Madura United lolos ke semifinal AFC Challenge League musim ini. Madura United adalah satu-satunya wakil Indonesia dalam ajang bergensi antar klub tingkat Asia. Pertandingan yang berjalan seru tersebut tidak lepas dari berkat pengawalan Polres Gresik. Supporter Madura United dapat memberikan dukungan secara langsung dengan aman dan nyaman. Dari Humas Polres Gresik, Polda Jatim melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu pemirsa, bagaimana komentar dari Ibu Siti saat dibantu oleh personil Polsek Ciputat Timur, Polres Tangerang Selatan ketika sempat kebingungan di terminal bis di Ciputat, Tangerang Selatan? Kita telah terhubung dengan Ibu Siti di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Ibu, bisa mendengar suara saya dengan jelas, Bu? Bisa. Baik Ibu, mungkin dapat diceritakan bagaimana tertundanya Ibu saat berangkat naik bis dari Jakarta menuju ke Semarang, Bu? Baik. Pada saat itu saya tujuan dari kampung ke Jakarta kan untuk tempat anak, sekaligus menghadiri undangan ya yang silaturahmi tadinya Bapak kerja di Bluebird. Namun pada saat itu pas pulang itu karena macet, maunya diantar sampai tempat tujuan, tapi kami yang minta untuk di Pul Rosalia aja beli tiket. Nah, ternyata sampai di Pul Rosalia itu sudah tutup, maksudnya sudah habis, harus besok. Nah, pada saat itu saya bingung sekali karena Nizar itu panas badannya, sakit. Baik. Nah, kebetulan ada Pak Dedi. Beliau berdua ada duduk di samping terus nanya. Terus beliau ya banyaklah yang disarankan, terima kasih sekali. Banyak membantu terhadap kami sampai Nizar ya minum obat terus sembuh. Pada saat itu beliau ngajak ke buka bersama sekalian diantar. Saya mau pulang ke rumah anak tujuannya, tapi anak saya masih pergi, karena anak saya ada di Pamulang. Terus saya minta tolong diantar ke Pamulang yang terdekat aja. Terus pada saat itu diantar sampai tujuan. Banyak yang ditawarkan sama beliau dengan kebaikannya, dengan ketulusannya untuk membantu kami. Sampai dibekali untuk pulang kampung. Bahkan ditanya, Bu sudah beli tiket? Sudah, betul, Ibu sudah beli tiket. Sudah Pak, ini tinggal nuker besok. Kebetulan saya memang sudah beli tiket. Akhirnya beliau ya udah gitu. Terus ditawarkan lagi beliau untuk saya menginap yang dekat aja Bu, supaya Ibu tidak capek. Terus lebih dekat pulangnya. Enggak Pak, di sana banyak saudara, banyak teman, anak ada. Terus kebetulan habis maghrib saya dijemput sama anak, bahkan yang ngantar ke terminal paginya anak. Tapi alhamdulillah Rabbil Alamin, dengan kepedulian dan bantuan Pak Dedi, saya ucapkan terima kasih, barakallahu fikum. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena sudah bahkan peduli dengan keikhlasan membantu. Sampai tadi malam pun sepanjang jalan kami juga ditelepon sama Pak Dedi, sampai di mana, sudah makan apa belum. Beliau, Bu nanti sampai di rumah beliau pun pesan nanti tolong kabari ya Bu. Bahkan Nizar pun ya sangat senang, alhamdulillah sampai di rumah tadi malam Nizar dalam keadaan sehat, baik.
semuanya kami ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Dedi beserta polisi semuanya yang sangat peduli membantu masyarakat, terutama kami kemarin Bu yang sudah benar-benar dibantu sampai tempat tujuan. Sampai sekarang pun sering ditelepon Bu, ditawarkan kalau ada apa-apa nggak usah sungkan telepon seperti itu Bu. Yang saya rasakan luar biasa bantuannya, gitu Bu. Baik, terima kasih Ibu atas cerita yang diberikan dan semoga selalu sehat dan juga selalu Amin. sukses. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Amin. Terima kasih sama. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Personel Satreskrim Polres Labuhan Batu Selatan, Polda Sumatera Utara, bekerja sama dengan Polsek Kota Pinang berhasil meringkus pelaku pencurian sepeda motor di salah satu toko yang berada di Jalinsum Bukit. Pelaku ditangkap dalam kurun waktu 3 kali 24 jam saat hendak kabur meninggalkan wilayah Labuhan Batu Selatan. Inilah rekaman kamera CCTV memperlihatkan seorang pria nekat membawa kabur sepeda motor yang sedang terparkir. Peristiwa tersebut terjadi di halaman toko Kinan Hijab yang beralamat di Jalinsum, Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan. Atas kejadian itu, korban melaporkannya ke Polres Labuhan Batu Selatan. Berbekal rekaman tersebut, personel Satreskrim Polres Labuhan Batu Selatan bersama Polsek Kota Pinang berhasil mengidentifikasi pelaku dan menangkapnya saat sedang dalam perjalanan menaiki mobil travel di Jalinsum, Cikampak, Torgamba. Setelah diamankan, pelaku dibawa ke Polsek Kota Pinang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kapolres Labuhan Batu Selatan, AKBP Arvin Fahreza mengatakan aksi pencurian tersebut terjadi pada Rabu 5 Maret lalu dan berhasil diamankan dalam kurun waktu 3 kali 24 jam setelah kejadian. Pelaku bernama SW, umur 35 tahun, warga Tanjung Sarang Elang, Kabupaten Labuhan Batu. Sementara sepeda motor yang dicurinya belum sempat terjual dan berhasil diamankan di Kota Rantau Prapat. Polres Labuhan Batu Selatan berhasil mengamankan pelaku tersebut. Sementara kalau untuk keterlibatan dalam perkara yang lain masih kita dalami lebih lanjut, termasuk kemungkinan keterlibatan yang bersangkutan dalam tindak ataupun dalam TKP yang lain masih kita dalami lebih lanjut. Untuk motifnya sendiri nih Pak? Motifnya tentunya yang bersangkutan untuk mencari keuntungan ya, dengan cara menjual kendaraan hasil curian ini. Namun belum sempat dijual, sudah keburu tercium oleh petugas kita. Kapolres juga mengimbau agar masyarakat lebih waspada dalam memarkirkan sepeda motor dan bila perlu harus menggunakan kunci ganda. Dari Humas Polres Labuhan Batu Selatan, Polda Sumatera Utara, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.